morninglightmusic.io. morninglightmusic.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali melalui online karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung mengenai kondisi yang seperti ini. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar anak-anak yang ada di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jangan lupa anak-anak tetap semangat ya belajarnya walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti untuk presensinya anak-anak bisa ngisi list yang saya kirimkan melalui online. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi bersama yuk. Masih ingat kan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Dengan hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 berhubung kita sudah bersenang-senang, bernyanyi bersama, jadi semangat kan belajarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan membacakan KD dan indikator pencapaiannya. Nah, untuk KD-nya 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.5 menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Untuk indikator pencapaiannya, pertama, mendata pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Oke, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai apa itu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, terus struktur cerpen. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Di mana di dalam unsur pembangun cerpen itu terdapat dibagi menjadi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Dan unsur intrinsik juga dibagi menjadi 7 bagian. Di antaranya ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Contohnya, pendidikan, agama, alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar. Latar berisi tempat terjadinya suatu peristiwa. Latar dibagi menjadi 3, latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya latar waktu, misalkan malam hari, dini hari, dan pagi hari. Contoh latar tempat itu di kelas, di ruangan, di halaman, dan sebagainya. Dan untuk contoh latar suasana itu meliputi suasana menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut pada poin ke-3. Tokoh. Tokoh berisi siapa saja yang terlibat di dalam cerpen. Contohnya tokoh Doni, Dito, Dinda, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penokohan. Penokohan berisi perwatakan pada
antagonis itu tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Sedangkan tokoh protagonis biasanya tokoh yang sifatnya lemah lembut atau baik. Tokoh antagonis itu tokoh yang sebagai pembantu atau penengah di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang kelima ada alur. Alur berisi jalannya cerita dari awal hingga akhir, dan alur juga dibagi menjadi 3, alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah alur yang menceritakan dari awal hingga akhir, dan alur mundur itu menceritakan flashback atau masa lalu. Sedangkan alur campuran itu menceritakan antara alur maju dan alur mundur. Oke. Keenam ada sudut pandang. Sudut pandang posisi pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang di sini juga dibagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu dibagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku dan sudut pandang orang pertama sebagai sampingan. Sudut orang pertama sebagai pelaku di sini ditandai dengan aku, tapi akunya itu sebagai tokoh utama. Nah, sedangkan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan itu juga ditandai dengan aku, tapi munculnya hanya dalam pengantar atau penutupnya saja. 2, sudut pandang orang ketiga itu juga dibagi menjadi 2, sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Kalau sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu itu ditandai dengan dia, atau nama orang, tapi pengarang atau naratornya itu mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh. Ya. Kalau sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, itu pengarang hanya menggambarkan apa saja yang dirasai, dialami atau dipikirkan oleh pengarang. Dan unsur ekstrinsik ini juga dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, terus gaya bahasa. Latar belakang masyarakat itu meliputi misalnya ya kondisi politik, ideologi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kalau latar belakang pengarang itu meliputi biografi, kondisi psikologis, aliran sastra. Kalau gaya bahasa di sini adalah bagaimana pengarang mengekspresikan bahasa tersebut. Misalkan pengarang menggunakan bahasa formal atau non formal. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran ini sudah selesai. Semoga anak-anak yang ada di rumah bisa mengikuti dan memahaminya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu punya tugas nih untuk anak-anak yang ada di rumah. Nanti tugasnya anak-anak menganalisis unsur ekstrinsik dan intrinsiknya sebuah cerpen ya. Nanti cerpennya itu bebas, terserah anak-anak mau pilih cerpen yang mana. Dan nanti dikumpulkan melalui online juga. Oke, terima kasih. Dari sini Ibu tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.